Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah seorang penyanyi, Ratna Antika. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih hadir kembali di Menembus Mata Batin. Iya, sama-sama juga. Atas undangannya terima kasih banyak juga. Iya, ini ada pengalaman mistis lagi nggak yang mau kamu ceritain buat kami semua? Kalau pengalaman mistis sebetulnya itu bukan mistis ya. Cuman aku pernah masalah jimat-jimat kayak gitu. Oh, pernah? Jadi kerjaan saya kan memang nyanyi. Tuh. Nah dari situ kakek saya dari ibu itu dikategorikan mampu, intinya punya kemampuan khusus lah. Bisa gitu. punya kekuatan supranatural lah ya. Jadi pas waktu mau kerja gitu ditanyain nanti lokasinya di mana, kerjanya di mana, tujuannya. Habis itu pas berangkatnya dikasih lah itu kayak semacam kotakan kecil. Jadi dalamnya kayak ada, kalau aku pegang-pegang sih kayaknya itu semacam menyan ya, kemenyan. Cuman dia dibalut sama plastik gitu buat pegangan gitu. Kalau nanti misalnya udah selesai ya udah dibuang gitu. Itu dulu kalau mau nyanyi selalu dipegang, Jadi dibawa. dibawa ditempelin entah itu dimasukin kemana atau di kantong atau di mana gitu. Pernah nggak nyanyi tapi nggak bawa? Pernah. Jadi pas waktu itu kan gini, nggak sempet minta, nggak sempet minta doa. Maksudnya kan rumahnya kita jaraknya 300 meteran dari rumahku. Jadi biasanya kalau misalnya mau berangkat gitu, Mbak Kong berangkat, jadi minta doa restunya gitu. Jadi pas waktu itu masih buru-buru, nggak sempet datang ke sana. Akhirnya aku nggak bawa, tapi jatuhnya kok kayak kayak gimana ya? Jadi Pas nggak gesturnya pede kurang gitu pede ya. kayak gimana? Soalnya nanti ketemunya di sana kan dengan artis-artis yang udah senior, sedangkan waktu itu aku masih junior gitu loh. Entah itu karena perasaan Sugesti atau aja. apa gitu. Tapi sekarang kalau nyanyi masih suka bawa itu? Kalau sekarang udah enggak. Oh, udah Sekarang enggak udah percaya sama yang di atas. Baik, oke. Mudah-mudahan sukses terus untuk karirnya. Terima kasih, Mas Dan Bayu. termasuk malam ini mudah-mudahan baik-baik aja. Amin, Kita akan amin, ketemu amin. dengan partisipan yang pertama. Oke. Dia adalah seorang pria yang merupakan seorang pedagang bakso yang menggunakan pesugihan supaya dagangannya laris. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yana. Selamat malam Pak Yana. Selamat malam, Pak. Jadi Bapak sehari-hari memang berdagang bakso gitu ya? Iya, benar, Pak. Apa yang mau Bapak ceritakan pada kami? Jadi, saya berdagang bakso sudah hampir 15 tahun. Awalnya, saya hanya pedagang bakso biasa. Keliling kampung dari gang ke gang. Akan tetapi, sangat kecil sekali pendapatannya. Kemudian, berjalannya waktu, saya ketemu teman yang kebetulan dia sukses. Dia menceritakan kepada saya, menyarankan kepada saya agar saya datang ke satu tempat untuk melakukan yang dibilang itu pengasihan. Penglaris kayak Penglaris, gitu. semacam Ya, penglaris. penglaris. Kemudian saya tertarik. Mungkin waktu itu karena mungkin saya tergoda ya kan dengan kesulitan hidup. Waktu saya tergoda, saya tertarik dan saya diantar oleh teman saya itu. Kemudian setelah saya ke sana, saya diajak semacam ritual. Tanpa saya sadari, tiba-tiba saya melihat satu benda keluar dari semacam batang pohon. Saya nggak ngerti benda itu apa. Oh, ternyata dijelaskan itu adalah keris. Keluar dari dalam Keluar pohon? dari, iya, seperti pohon itu. Dari batang pohon? Iya, keluar dia, muncul dengan begitu aja. Saya nggak ngerti, tiba-tiba dia muncul, kemudian saya diarahkan untuk mengambilnya. Kuncen tersebut memberikan pesan kepada saya, apabila keris ini sudah kamu bawa pulang, nanti kamu campur dengan sedikit darah kamu. Kemana? Saya bilang, ke dalam adonan bakso kamu.
Kemudian berjalannya waktu, arahannya saya laksanakan. Setelah adonan jadi, saya campur dengan darah saya sendiri, itu pembelinya meningkat hanya 20%. Tapi itu sudah sangat senang ya. Saya udah sangat banyak nih. Kemudian hari kedua, pesat menjadi 40%. Kaget saya kan? Nah, akhirnya saya putuskan untuk membuka cabang waktu itu. Nah, pada waktu itu saya sudah punya cabang sekitar 18 cabang waktu itu. 18 cabang. Oke. Nah, mau ke cabang 19 ini, saya niat umroh. Nah, ketika 3 hari saya mau berangkat umroh, saya ketemu keras, Pak. Oh, secara medis Iya, nggak kedeteksi dokter nggak tahu, gitu? saya dirawat itu sampai 6 hari dirawat. Oke. Akhirnya saya nggak jadi umroh. Nggak jadi berangkat. Iya. Nah, setelah beberapa sekitar 2 bulan ya, saya niat lagi umroh lagi. Karena saya udah sehat, saya pikir kan? Iya. Tapi tiba-tiba ibu saya meninggal. Kan nggak mungkin saya berangkat. Iya betul. Dilalanya meninggalnya pas hari H saya mau berangkat. Saya awalnya nggak saya hubung-hubungkan dengan apa yang saya kerjakan. Awalnya, saya biasa aja, mungkin ini musibah. Nah, yang terakhir, saya dipanggil untuk melakukan ritual terakhir. Saya nggak ngerti ternyata ada ritual terakhir, yaitu membawa burung gagak. Nah, diarahkan bahwa burung gagak ini harus kamu cabut ujung kepalanya, rambutnya. Harus saya cabut, kemudian saya sisipkan, saya simpen. Nah, begitu saya cabut itu rambut gagak, di hari yang bersamaan, anak saya menjerit. Nah, saya baru mulai menghubung-hubungkan, karena sudah 3 kali kejadian. Nah, saya pikir siapa lagi yang akan jadi wadal? Apakah diri saya, atau keluarga-keluarga saya, atau para pembeli pelanggan saya? Karena yang sudah terjadi ini, korban-korbannya ada keluarga-keluarga dekat saya. Nah, semenjak itu, saya seperti ada cahaya masuk ke hati saya untuk menghentikan perbuatan saya. Nah, sampai sekarang saya bingung. Makanya saya coba kemari, barangkali bapak-bapak, ibu-ibu punya solusi buat saya. Baik. Saya sampai hari ini rasa takut selalu muncul. Karena satu ketika dia menampakkan wajahnya. Semoga saja ada jalan keluarnya, Mas Bayu. Mudah-mudahan bisa dapat solusinya. Kita nggak bisa menjanjikan apa-apa, tapi kita coba ya Pak ya. Kami akan Ikhtiar ajak ya. Bapak Yana untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yana, lahir pada tanggal 11 November 1970. Memiliki nomor rumah bernomor 20. Yana seorang pekerja keras namun mudah tersinggung oleh orang lain. Dan ketidaksabarannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dia mempunyai ambisi, mempunyai banyak uang, tapi terjebak di lingkaran setan. Saya melihat bahwa Amis juga di sini ada yang dikorbankan, entah itu hewan atau potongan-potongan tubuh manusia. Ada yang dikorbankan, entah itu hewan atau potongan-potongan tubuh manusia. Oh, Pak Yana, saya minta kamu ambil satu lilin apapun itu di sana. Ambil lilin, Bapak. Ditaruh di meja. Satu gitu. Oh, deketin deh lilinnya. Lebih dekat lagi Pak, lilinnya. Pak Yana. Saya lihat rumahnya Pak Yana juga angker loh. Oh, udah Pak Yana tahu nggak? Tahu dari mana? Ya kan, saya sering lihatin sendiri. Dikasih lihat gitu. Iya. Saya melihat tiba-tiba ada penampakan hantu. Rambutnya panjang.
Sosok apa, Roy? Kuntilanak? Tapi wajahnya kok merah ya? Merah, darah gitu. Mungkin bekas tabrakan kali ya. Situ, merah. Pas pada saat masuk ke rumah Bapak ada semacam kayak gapura gitu yang di komplek ya. Iya. Gapura komplek gitu. Saya lihat ada gapura komplek baru masuk ke gangnya Pak Yana kan. Sebelum nyampe. Itu yang saya lihat di sini. Oh, ya. Jujur ya, mohon maaf Pak Yana. Kalau wanita pakainya pembalut, tapi kalau ini pakainya darah dia sendiri Pak Yana. Dari tangannya dia bilang tadi. Buat adonan ininya. Iya. Pak Yana, saya lihat lagi nih. Ini pohon apa sih? Kayak nangka atau pohon mangga ya? Pohon kelor. Oh, itu pohon daun kelor ya. Karena saya ngeliat di sini di depan rumah kamu ini kayak semacam ada pohon-pohon kecil gitu. Iya. Betul ya? Iya. Itu sih yang saya lihat. Di situ saya ngerasa apa sih korelasinya orang kayak ginian? Nah, korelasinya adalah di rumahnya ternyata nggak bersih terus. Ternyata rumahnya berhantu. Itu karena pesugihan yang dilakukan atau memang sudah ada dari sebelumnya? Kalau yang untuk makhluk-makhluk tersebut sebenarnya kalau saya cium kayak baru ya. Berarti karena Mungkin ikut nih, diundang sama sajian itu tadi betul. mungkin ya. ritual-ritualnya itu justru yang mengundang dan memanggil. Jujur terus terang 8 tahun nggak bisa Roy kerjain selama 3 hari atau bisa. Perlu waktu lebih dari itu ya. Iya. Gak gampang. Pak Yana boleh ceritain ke kita nggak, Pak? Saat Bapak melihat sosok yang menyeramkan itu, hantu yang ada di rumah Bapak, itu di mana posisinya dan seperti apa? Ya, jadi dia hadir di, kalau saya di ruang tamu ya dia di ruang tamu, kalau saya di kamar dia di kamar. Dia seperti ngancam harus memenuhi keinginan dia. Itu perempuan apa laki? Kalau untuk jenis kelaminnya saya nggak paham, tapi dia kan serem, jadi saya melihat wajahnya nggak sanggup karena macam. Iya bener loh, kasihan Pak Yananya. Diikutin terus. Kalau misalnya gini, Bapak kan ritualnya ke orang yang tersebut ya. Gitu misalnya suruh, maksudnya itu menyudahi ini semua itu nggak bisa orangnya itu Pak. Kuncinya itu udah meninggal. Oh, kuncinya udah meninggal. Saya pernah ke sana, udah nggak ada. Kuncin baru kan nggak kuncinya. Roy, kalau sosok itu selalu ngikutin Pak Yana, apakah malam ini ada di sekitar Pak Yana? Malam ini ada di sekitar Pak Yana, namun hanya saja dia belum berani menampakkan dirinya. Serem loh. Tadi saya mau nanya gini. Saya ngerasa salah satu dari keluarga kamu ada yang sakit ya? Iya, betul. Di sini tampaknya aku ciumnya baunya berat loh. Namanya siapa? Itu kakak saya. Tapi dia nggak tinggal serumah dengan saya. Dia tinggal di satu tempat, dia sakit keras itu. Dia sakit apa tuh? Dia kena gula ya. Diabetes? Ya diabetes ya. Usianya berarti lebih tua dari Bapak Yana? Berarti berapa ya? Sekitar 48-49. Tahu nggak Pak Yana, mohon maaf saya bukan Tuhan atau saya bukan dewa. Saya cuma anak indigo yang jembatan doang. Saya pengen deh kamu kunjungi dia for the last time. Saya lihat dia sakit ini udah lama dan si kakak kamu ini benar-benar sebenarnya kamu sama kakak kamu yang dekat kan? Iya, yang paling dekat sama yang ini yang sakit justru. Dan saya pengen banget kamu lakuin kunjungan visit terus sebelum dia meninggal. Karena saya ngerasa ada bau kematian di sini. Ya Pak Yana, kita beresin satu persatu. Yang nggak usah pakai pesugihan lagi, nggak usah ada korban lagi, jualan aja, baksonya biasa aja. Pak Yana membawa sesuatu benda ya? Iya, ya. Bolehkah saya lihat? Ada. Silakan diambil, Pak. Bisa dibantu nggak Bu? Saya takut. Dibantu. Gimana maksudnya? Itu tumbal-tumbal yang meninggal ada
keluarganya, lalu ada yang sakit, ada hubungannya dengan pesugihannya dia, Roy? Ada. Tapi saya ingin bertanya, apakah keluarganya meninggal setelah dia punya pesugihan atau sebelum? Iya, dia Sudahnya katanya gitu. setelah punya. Terus dia pas waktu ritual yang terakhir yang mau nyabut burung gagak, itu kepalanya mau dicabut, itu anaknya yang menjerit katanya kan. Iya ya. Apa mungkin itu juga jadi bakalan jadi tumbalnya ya? Bakal jadi tumbalnya pasti, cepat atau lambat. Makanya nih, kita untung ya, saya beruntung bisa tahu hal-hal gini. Jadi buat pembelajaran. Saya nggak bisa pegang, Pak. Kok kamu gemeteran? Saya takut, Pak. Pas Jadi- Pak Yana, please mohon jangan takut. Tenangin dulu. Saya minta kamu tenangin dulu. Apa gemeteran? Pak Yana tenang dulu ya, kita coba cari solusinya. Ini selalu Bapak simpen ya, Iya, kerisnya ini. iya, Di dalam ini, Di dalam yang hitam-hitam itu ya? iya. Ini aja nih, kerasa nih, deket-deket gini. Ini biasanya Bapak menggunakan ini untuk melukai, Iya. lalu ditetesin. Iya, makanya begitu niat saya mengakhiri semua, saya ingat kembali, langsung itu seperti ini, seperti apa musuh sama saya. Kalau saya pegang ini, saya langsung tangan saya goyang, makanya nggak berani pegang lagi, saya takut. Dan Pak Yana ini Ini tadi bawa umrohnya teman- gagal terus gara-gara bantuan. kalau mau umroh gagal terus ya Pak? Iya, lalu Rencana mau umroh, gitu. pasti ada kejadian yang Iya. bikin umrohnya gagal Iya. berangkat gitu. Boleh ditunjukkah Pak Yana apa saja yang dibawa, bagaimana cara pakainya, dan praktik spiritualnya kayak gimana? ya. Jadi ini pewanginya saya menggunakan semacam buhur. Apa Jadi itu? buhur ini buhur. Jadi dia dibakar. Macam dupa. Ya dupa dibakar. Nah setelah terbakar dia kan mengeluarkan asap. Nah saya menghirup asap itu, kemudian saya lukai tangan saya. Nggak perlu banyak, yang penting ada darah dikit aja, udah cukup. Kakak yang Langsung lain saya bukan aduk. sih? Yang Kenapa, Ron? Dia ngomongin kakak yang berbeda. Iya, Yang sakit kan? iya, 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 yang sakit. yang sakit. Oh, padahal paling deket ya. Iya dulu waktu masih Kasihan tinggal ya. serumah, saya Udah dekat deket banget. gitu tapi masih itu. Coba dibuka Pak, saya mau lihat Pak. Saya minta maaf ya, saya agak takut. Gak apa-apa. Ada kita kok bertiga. Ya Bapak yakin, Bapak fokus, Tangannya sampai biar gemetar. kita bisa coba untuk Panas. bersih. Iya. Ininya Pak. Timbas, bantu. Mas Bayu, kamu jangan touching. Kalau mau pakai glove ya. Nah, ini Enggak, saya nggak pegang sih kayaknya. Ini saya bakar. Setelah Keluar. Oh iya. Lalu Bapak, panas Pak. panas. Coba baik. Bakal minta Saya lighter yang merinding. panjang deh. loh itu merinding banget Bapak ya. Lighter yang panjang. Lighter. Saya kalau ada ini saya nggak berani. Tapi kamu tahu kan makhluk penghuni ini kan? Iya, Pernah ngeliat Pak? sering kayak ini. Oh yang tadi Bapak Iya, ceritakan tuh yang ini dia sosoknya? karu-karuan ya. Pantas. Macam di lidahnya nggak merah itu kan nggak begitu panjang. Mungkin itu apa namanya elastis ya. Kalau Iya, misalnya bisa bisa terlalu cuman saya panjang nggak seperti ngeh itu. aja. Ini saya mau lakuin, cuman saya gimana ya nggak sanggup. Jadi ini dibakar setelah mengeluarkan asap. Dihirup sama Ini saya Bapak. buka, saya Allah Akbar. Allah Akbar. kemudian saya lukai tangan saya Terus tetesin. dan langsung saya aduk ke adonan. Sebenarnya salah satu pengaruhnya Ini itu. kenapa? Ada apa? Ada apa? Percikan, Dan dia mulai mana-mana. suara, Saya api, asap. Bu, baca Bismillah aja. Iya Pak. Tapi saya aja bosnya kan, ya nggak lihat. Kalau ini nggak lihat, cuma lihat itu. Cuma sangat merasakan, Merasakan bahwa dia ada di sini. sangat merasakan. Jadi itu muncul ketika saya ingin kembali seperti dulu aja lah. Nggak terlalu laku, tapi cukup. Nah ini dia kayak nggak suka sama saya, sama Mungkin keinginan Bapak saya. gitu. Langsung connect dia, langsung nggak suka sama saya. Ini sebentar. Ini beberapa kali penonton kita di belakang sana kayak ada percikan, kayak ada asap. Itu kenapa, Roy? Ada bentrokan energi atau ada Makhluk ini sih yang buat. makhluk ini? Ini Pak, tuh. Tuh, Bapak sampai merinding kayak Ini gitu. salah satu indikasi. Iya pasti benar itu. Saya percaya. Tuh, ini. Ini saya nggak bisa dekat ini. Pegang yang mana? Yang hitam. Yang hitam. Kalau yang hitam berani kan pegang? Kalau yang ini?
Ya itu kan dibuka. Coba dilihat Pak, buka Pak. Jangan takut, santai. Saya sebetulnya nggak takut, cuman Iya, Bapak fokus aja. efeknya, iya. Coba ya. Nggak apa-apa. Kita coba. Tolong Pak, dia dipegang Pak. Ini Pak, dipegang Pak. Mas Roy. Tolong, diambil Pak. Diambil Pak. Diambil Pak. Lepas. Pak, diambil. Ambil Pak. Lengket ya? Ambil Pak, tolong Pak. Ini tutupnya. Ah. Oh ya Allah. Bapak, Terus saya ambil tikar mayat dong. Bapak ini Pak Yana bukan Mayat Pak? dan madu. Kamu siapa? Kamu berarti ganggu. Sebentar. This is the powerful. Loh, di mana saya Pak? Banyak orang. Banyak orang ya? So outlast ya. Pak Yana duduk dulu yuk. Biar kamu lebih tenang. Minta air juga buat Pak Yana ya. Saya di mana ya? Duduk dulu Pak. Duduk dulu, Bapak Pak. duduk Bapak dulu. Duduk Pak. Anak buah saya mana ya? Bapak di Iya, sini. terima kasih. Sama Kak Roy. Pasti kedua. Roy. Wah. Ini kayaknya memang sudah menyatu sama dia dan harus di cleansing kali ya. Kamu butuh apa? Tikar mayat. Oke. Setiap kali makan tuh kayak ketarik ya tangannya. Langsung ke arah Dia sana dia. harus bareng sama tutupnya. Di Cina Harus apa? nyambung. Ambilnya. Kalau dia beliin dong, kayaknya nggak mau deh kayaknya deh. Tapi kalau tutupnya diambil, mau kayaknya. Aku rasain seperti itu tadi. Excuse me. Di Cina apa? Megang ini seperti olahraga berjam-jam. Capek lah tadi juga muter-muter. Oh, Pak Yananya nggak sadar dia. Sampai puter-puteran gitu dia. ini lebih dari olahraga. Untung nggak kenapa-napa loh Pak Yana. Iya. Kamu sih kan bersia gitu, kalau jatuh kepalanya gimana? Oh, Did you know how to use this one? Mau bro. This one, how to use it? Ini namanya tikar mayat kan? Bapak ini coba Tikar dulu. mayat. Ini Maju dibuka. dulu. Biar Dibentang tenang, biar gini. tenang, biar tenang. Yes. makhluknya. Ada apa? Pak. Bapak jangan. He's kind of something crazy one. Pak, Sini. Bapak kenapa? Sini. Gelisah bapaknya. Saya ketakutan terus Pak. Udah nggak apa-apa, duduk dulu ya. Yang dia nunjuk-nunjuk Bayu itu, mohon maaf ya, itu bukan dia gitu. Bayu. Oh, tadi dia kerasukan. Iya, yang dia Masukin nunjuk-nunjuk sosok gitu. dalam sini. Jadinya maklum-maklum aja. Apa titik? Maklum-maklum aja kalau Pak Yana seperti itu. Boleh duduk di sini nggak? Pak Yana duduk di situ. Ini ada outer. Dia pakai outer gak ya? Saya pakai Ada kas dalam Ada, ya. ada. Oh, oke, good. Saya minta tolong untuk buka clip on-nya, terus buka bajunya aja. baju pakai kaos. Ya, jadi pakai Pokoknya kaos dibuka. aja. Biar kedengeran. Oh iya. Terus Apa dibuka apa bajunya. pakai baju tapi nanti kedinginan. Iya, udah dingin banget saya jadi keringat. Apa pakai aja deh. Dipakai aja. Pakai aja. Jangan sampai kedinginan. Sama Kamu butuh apa lagi? saya butuh kain hitam. Kain hitam. Kain hitam. Dan madu yang banyak ya. Madu. Ya, jangan gemeteran gitu, Sementara Pak. pakai. Ya, sabar. Tenang Pak, tenang. Aduh. Tenang. Dia tremor loh. Iya, sebentar Pak. Ini. Relax. Oke. Silakan Duduk, duduk. Bapak. Pak Yana, Pakai sepatu. sepatunya Lepas apa belum. enggak, Pak? Sepatu. Lepas sepatu. Dilepas. Sepatu dilepas, jamnya dilepas. Itu belum ya, udah dia madu. Udah. Madunya udah.
Iya. Duduk bersila seperti Menghadap Ngadep kemana, kemana? Ke sana. hadap ke kamera aja. Ngadep ke sana. Masuk dari sini. Kain hitamnya, Bapak agak lebih tengah, Pak. Kain Bapak lebih tengah. hitamnya. Menghadap ke sana. kain hitamnya. Kain hitam. Bapak sekarang apa rasanya? Kedinginan yang amat sangat, Uh-huh. kemudian ketakutan, kemudian rasanya ingin meninggalkan ruangan ini. Saya nggak Nggak mau Nggak ketemu ketemu. Roy. mau, Kenapa sih? maksudnya nggak mau dekat. Kenapa? Saya ketakutan ini, ketakutan. Ketakutan, pokoknya ngerasa Saya Apa? takut ya. nggak nyaman aja. Iya, nggak nyaman. Saya pengen ninggalin ruangan ini nih. Karena saya udah kepalang minta Oke, tolong. jangan ya Pak ya, ditahan dilawan Tahan ya. Bisa Dikuatkan ya selesai Pak, dulu. Saya dikuatkan juga, ya Pak. saya juga sebenarnya nggak ada maksud jahat kok dan menghancurkan itu apa semuanya. Udah Bapak fokus aja ke depan. Bapak fokus aja ngeliat ke minta depan. Mau diguyur ya? Ya, handphone coba ke sini. Ya. Coba kita bersihin. Coba nafas deh. Kita nggak ganggu kok. Kita baik semuanya, sayang sama kamu, Pak Yana. Iya. Tarik nafas dalam, dikeluarin pelan-pelan Bapak. Istighfar terus Pak. Sorry ya. Kamu pernah dengar istilah mandi madu? Itu kenapa lagu gitu loh. Iya. Mandi madu. Nah itu adalah sebenarnya salah satu tradisi atau yang lewat dari teks lagu itu adalah bahwa sebenarnya madu ini adalah positif. Bersihkan gitu ya. Iya. Bersihkan. Pak Yana udah nggak tegang kan? Nggak, saya nggak ngelukain kok, tenang ya. Kacamatanya perlu dibuka nggak? Boleh silakan monggo. Saja. Saya aja capek loh ngeliat tadi muter-muter. Saya ikut. Jadi tadi waktu Gugup yang juga. kamu pegang tangannya waktu nunjuk itu bukan tangan dia sebenarnya. Bukan digerakin dia. Saya akan bantuin ya. Ini nanti buatnya supaya nggak gini-gini. Oh, oke. Udah kalau udah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa fokus Pak. Allah Akbar. Dompet. Kamu berdoa yang kenceng ya, Untuk apa? sambil meditasi. Ditenangkan hatinya Pak. Istighfar Pak. Istighfar. Terus fokus. Istighfar sebisanya Pak. Tangannya goyang tuh. Tuh. Kenapa itu Kak Roy? Tangannya. Roy, kamu boleh dia nyalain kenapa itu gak? kayak Yang tangannya ini. begini ya Roy? Hah? Terus dibakar. Bisa. Pakai ini. Gimana caranya? Dia udah mulai kemasukan nih. Oh dia masuk. Masukkan lagi. Kita harus bersihin nih. Udah mulai bersih. Sekali lagi. Ini Kak Roy. Dia kenapa kayak gini ya? Kenapa dia ngelawan atau dia masih dikendaliin sama makhluk lain? Ini proses masih dikendalikan oleh orang lain. Gak gampang dong, Bay. Iya, iya. 8 tahun. Udah nempel bener-bener ya? Kita bener-bener ngelakuin nolongin dia dalam 1-2 hari. Ini Iya. mesti dia sendiri juga selama 8 tahun ke depan harus menebusnya. Kamu cobain? Bubuk suci nggak? Nggak usah. Oh ya, bubuk suci. Istighfar ya Pak. Ya Allah. Astagfirullahaladzim.
Muntahin aja Pak, muntahin. Muntahin. Kamu itu aja langsung, sininya aja langsung. Nggak usah pakai centong. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Semuanya. Semoga Anda terbebas dari luka. Semoga Anda berbahagia. Semoga lepas semuanya. Semoga kembali seperti semula. Semoga Anda bahagia. Sepertinya mulai tenang ya, Kak Roy. Dia udah mulai tenang ya. Kayak udah mulai bisa ngendaliin deh. Iya, udah bisa tuh. Kamu lihat foto. Ini imagine. Mas Yananya tolong fokus juga ya. Pikirin pesugihannya harus tinggalin. Pak Yana, apa yang dirasain sekarang? Saya lebih enteng badan saya sekarang. Ada beberapa makhluk yang sudah keluar, tapi kayaknya menyisakan ini apa namanya ya? Secara mungkin medis kali ya. Tapi secara umum, Tadi Bapak kenapa tadi? tadi gemeteran, tangannya bergerak, nggak tahu apa yang dirasain. Nggak nyadar Bapak ya? Nggak tahu. Ini saya diapain nggak tahu. Ini Bapak rasanya sekarang apa? Panas, dingin? Nggak, udah enteng aja. Enteng. Kan kayak ini loh, saya kayak kehujanan. Hujan. Emang hujan ya? Enggak ada hujan. Enggak hujan, Pak ya. Enggak. Iya, Iya. sebentar Pak ya. Jadi Pak Yana tadi tuh saya lakukan cleansing pembersihan. Iya. Jadi supaya yang negatif-negatif bersih. Kalau misalnya yang negatif masih ada, jadi kayak orang gila nanti. Diajak ngobrol nanti kan takutnya orang bisa nilai kan. Saya bersihin itu dulu, seperti itu. Tapi saya tidak menjamin perbuatan kamu di kemudian hari. Ini langkah awal ya sebenarnya. Iya. Pak, ya. Sebenarnya langkah awal. Belum selesai sebenarnya masalahnya. Belum. Oke. Masih kayak 0,01%. Oh, baru sedikit banget. Dia boleh? Jadi silakan, kasihan. Pak Yana boleh berdiri? Ini pakai itu biar nggak dingin. Dipakein begitu saja. Bapak pakai gini aja langsung ya. Itu ya, gitu nih. Ada lagi kainnya mungkin? Ini. Dingin banget ya. Silakan duduk Pak. Silakan duduk. Nggak usah pakai sepatu, nggak apa-apa, Pak. Allah. Bapak bisa ngelihat pakai kacamatanya aja. Oh, dia harus pakai kacamata Pakai ya. kacamatanya dipakai. Dingin ya. Dingin banget. Iya. Makasih ya, Pak. Udah aman. Sidahan. Bagus lah. Itu kalau Bapak semalam. silakan pakai mic-nya ini untuk ngobrol sama Maaf kami. Pak Yana, kalau saya sita hari ini, apakah boleh? Ya, silakan Pak. Dan kamu tidak melakukan pesugihan bakso lagi ya? Maksud saya, cemplung-cemplungin darah ke orang itu nggak higienis bagi saya. Kalau orangnya itu pengidap apa Virus. atau apapun itu, Penyakit itu berbahaya gampang. intinya. Takutnya ketularan sama nanti langganannya Bapak. Iya, apalagi kalau orang juga lagi sariawan, makan bakso bapak, kena sariawannya sendiri, kena bakso bapak darah juga, Bisa udah terjadi itu penyakit baru. Menular. Infeksi Nular juga. lah pasti. Kita aja kalau pakai jarum suntik sekali doang loh, Jangan suntik sekali. Oke. nggak pernah berulang-ulang. Udah itu aja sih pesan dari saya, Roy, Pak Yana. saya mau tanya sebelum Pak Yana meninggalkan ruangan ini. Bagaimana caranya selanjutnya setelah dari sini, apa yang harus dilakukan Pak Yana supaya benar-benar bisa lepas dari makhluk yang menyeramkan itu? Nah,
Itu tadi udah disita sama Roy. Ada lagi Disita. yang harus dilakukan? Kamu kan cuma bawa ini doang kan? Iya, sama itu tadi yang dibakar. Oh, tadi dupa yang dibakar. Oke. Mic-nya. Mic-nya, Oke, mic-nya. Iya, ya. Cuma itu aja ya. Cuma itu aja yang saya bawa. Memang itu hanya 2 perlengkapan itu. Itu akan membuat dia terlepas dari makhluk-makhluk gaib yang selama Betul. ini mengikuti. Betul sekali. Dan selanjutnya Pak Yana kan tadi terkait dengan Bayu nanyain saya harus ngapain lagi Iya. untuk tindakan preventif yang untuk gimana gitu kan. Menurut saya Yana sering-sering mengunjungi rumah ibadah dan diem di sana dan doa aja sendiri di situ walaupun nggak ada orang. Ya, Terus kedua, Pak Yana kan jualan bakso ya. ya betul. Ada daging lebih kan ya, aku nggak tahu ini baksonya laris gak? Sangat laris. Sangat laris. Plus kalau punya uang rezeki lebih, bikinin bakso buat anak-anak yatim. Ya, Jadi disumbangkan. Jadi begitu disumbangkan, nggak pakai darah ya, nggak pakai Nggak pakai gini-ginian. ya. Kasihan anak kecil kan kadang imun sistemnya kan jelek ya. Betul. Ya, mudah gitu. banget kena. Iya. Ngundang anak yatim untuk doa-doa bareng, kasih bakso. Terus udah gitu keliling, apakah ada orang yang butuh makanan, kasih. Ya, Ya, ya. udah itu aja sih. Terima Dia kasih. nggak datang ke kuncanya lagi, ke dukunnya lagi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kan udah di sini diberesin. Udah selesai di sini. Heeh. Baik, Bapak boleh bawa semuanya barang-barangnya dan Bapak boleh meninggalkan studio. Kami harap yang terbaik dan mudah-mudahan tetap laris ya dagangannya. Amin. Bapak Terima boleh kasih ya, bawa Pak. semuanya. Terima kasih. Selamat malam, Salam buat Pak keluarga, Yana. Pak. Silakan, Pak. Selamat Malam, Pak. Siapa yang merasa paling benar, maka akan sulit dirinya menerima nasihat dan pendapat orang lain. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku pernah berhubungan dengan pria beristri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tia. Selamat malam Mbak Tia. Malam, Boleh kami tahu aktivitas Anda sehari-hari saat ini? aktivitas saya biasanya jadi model. Oke, baik. Foto, model foto. Iya, Apa yang mau Anda ceritakan buat kami? ceritanya adalah di mana saya itu merasa tertipu sama seorang lelaki. Iya, jadi bisa dibilang saya sempat pacaran sama laki-laki itu. Nyatanya pria itu sudah berkeluarga. Anda nggak tahu itu sebelumnya? Saya nggak tahu sama sekali, Berapa lama? cuman sebulan. Oh, sebulan. Iya, 1 bulan akhirnya ketahuan. ketahuan. Bagaimana cerita ketahuannya? Apakah ada istrinya yang bertemu dengan Anda atau gimana ceritanya? Ketahuannya itu mama saya ternyata berteman di Facebook dengan dia. Jadi seumuran dengan ibu Anda gitu? Bukan, dia sekitar 30-an. Begitu Anda tahu bahwa pria ini sudah beristri, apa tanggapan Anda? Saya sangat benci sekali dengan orang itu. Dan saya juga ingin menyakiti dia. Supaya dia tahu bagaimana rasa sakit saya sampai juga ke dia. Saya mau tanya deh, apa yang dirugiin begitu Anda tahu bahwa dia adalah pria beristri? Gimana ya, saya sudah mencintai dia dan dia juga bilang ke saya kalau dia ingin menikahi saya dan semua hartanya itu jatuh ke saya. Dalam waktu 1 bulan? Iya, dia langsung ngajakin nikah. Tapi saya belum tahu latar belakang dia apa. Begitu tahu, Anda sakit hati, kecewa, dan ingin menyakiti orang ini. Iya, Anda lakukan itu? lakukan Bagaimana caranya? dengan santet dia. Jadi Anda mengirimkan santet ke laki-laki ini? Benar. Anda datang ke seseorang atau Anda punya kemampuan itu? Kebetulan saya juga punya teman yang bisa seperti paranormal gitu. Saya minta tolong sama dia, tolong sakitin orang ini. Lalu apa yang terjadi? Kebetulan juga saya
punya baju dia. Dia pernah memberikan baju dia kepada saya. Untuk? Karena saya dapat pinjam baju dia. Jadi pakai media baju untuk Iya. nyantet si cowok itu tadi. Iya, benar. Bajunya bisa ada di Anda? Kan saya itu dapat pinjam baju dia Mm-mm. pas jalan-jalan. Pas jalan-jalan itu hujan, jadi saya nggak bawa baju pinjemin ganti, baju. nggak bawa baju Oke. ganti. Baju itu Anda apakan? Saya bakar. Itu Siap. memang ritual yang Iya, harus Anda lakukan. iya. Setelah dibakar, Setelah dibakar, dia akan merasakan kesakitan seperti badan dia terbakar dan sampai mati. Sampai mati. saat ini sudah meninggal. Sudah, Sebentar, tadi Anda bilang ini laki-laki sudah berkeluarga. sudah. Artinya ada istri dan anak-anaknya. Kebetulan dia belum punya anak, baru istri aja. Setelah meninggal, sudah terbayar dendamnya. Sudah. Menyesal. Tidak, Kok bisa tidak menyesal? tidak. Saya Nggak tidak, merasa dosa gitu nggak? enggak. Yang penting saya itu membalaskan dendam saya ke dia, puas. Oke. Apa tujuan Mbak Tia datang ke Menembus Mata Batin? Saya kebetulan memakai susuk juga di sekitar wajah dan saya juga punya jimat ini. Saya ingin melepas ini, cuman kayaknya berat banget Kenapa untuk saya dilepas? lepas. Karena saya ingin tobat. Saya pikir kelakuan saya itu sudah melebihi batas. Apa yang bikin tiba-tiba terbuka pikirannya dan merasa ini salah? Pasti ada kejadian. Sebenarnya sih penyesalan itu timbul sendiri. Bukan karena tiba-tiba Anda dihantui sesuatu, merasakan pengalaman yang menyeramkan, Tidak, atau ada kesialan, musibah, masalah, nggak ada seperti itu. nggak ada. Tapi emang tiba-tiba muncul rasa penyesalan itu. Iya, Baik. Mudah-mudahan Anda bisa benar-benar bersih dari jimat, susuk, dan ya mudah-mudahan Anda juga bisa mendapatkan rasa penyesalan dan telah melakukan santet ya, karena ada nyawa yang telah dikorbankan di sini. Anda akan kami ajak untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tia, lahir pada tanggal 18 Desember 93. Memiliki rumah bernomor 11. Tia seorang yang memiliki wajah cantik tapi mudah terpedaya. Sosok lembut namun pendendam. Rasa dendamnya mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Saya melihat kuntilanak berwajah merah yang bergelantungan di atas lemari. Tertawa-tawa seperti ya kencang sekali. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Tia, iya, tanggal 18 bulan 12 tahun 93. iya, Nomor 11, nomor rumah 11. iya. Nomor rumahnya 11, oke. Tia ini pernah mengirimkan santet kepada seorang laki-laki yang pernah menipunya. Bilangnya single tapi ternyata sudah berkeluarga. Dan sekarang pria itu sudah meninggal. Dan saat ini juga Tia menggunakan jimat dan memasang susuk. Tujuannya malam hari ini ke Menembus Mata Batin, ya ingin bertobat, Iya, melepas. melepas semuanya. Iya. Apa susuk-susuk? Saya pasang susuk itu Untuk? maksudnya biar dia makin cinta sama saya juga, dan saya juga susuk itu nggak selamanya untuk kecantikan, tapi untuk kekebalan tubuh juga. Kekebalan tubuh Dari serangan luar yang kita nggak tahu orang suka atau nggak sama kita. Oh, buat pagar badan ya. Iya, Oke, gimana Roy? Kamu ngelihat masih ada nggak sih pengaruh susuk dan jimat yang dia pakai? Di tangannya itu dia pakai jimat, ada gelang. Di tangannya memakai jimat sebagai gelang.
bilang sebagai jimat. Saya tidak terlalu ngerasain ini powerful. Kalau saya ngerasain dia tuh sebenarnya yang lebih powerful badannya dia sih. Jadi dia kayak udah dijampe-jampe sana sini. Maaf ya, disentuh, bukan disentuh dalam arti laki-laki, tapi kayak disentuh kayak wajah nih udah pakein apa. Jadi produk-produknya tuh kayak iya gitu. Jadi nggak karu-karuan. Udah semuanya ada di situ. Iya. Sebenarnya misalnya nih pakai produknya satu itu aja gitu, nggak usah nambah lagi atau di mix and combine. Jadinya nanti lama-lama coy ya, mohon maaf saya lihat dia nanti nggak ada temennya loh. Kenapa, Roy? Karena gini, cepat atau lambat dia itu akan terlihat sifat aslinya. Ya itu Dia itu cantik tapi ya jadi balik normal, agak bisa temperamen. Kamu temperamen tinggi kan? Iya. Tingginya tinggi banget, baik. Kalau yang gue meledak itu. Saya ngerasa di dalam penglihatan batin saya sampai meledak-meledak, ngepiknya naik banget. Oh. Bener-bener grafiknya. Jadi kalau gitu, Roy, Iya. barusan lampu di studio tiba-tiba kok kayak Bergedip Ada yang ya, mau- mati sebentar ya. Mati ya. kamu melihat sesuatu. Saya ngerasa benda yang dibawa di Tia bisa jadi ini penyebab kekacauannya ini. Kamu bawa sesuatu. Ini Itu aja atau ada yang lain? saya bawa baju sama korek untuk Korek? iya Buat apa ya korek? Lighter kan? mediasi cara saya untuk nyantet mantan saya. Duh, Mbak, mantan ya? Iya. Yang mana lagi sih, saya bingung. Jadi dia udah menjalin hubungan sama cowok, cowoknya tuh udah punya istri, jadi dia merasa ketipu karena ternyata tahu-tahu udah dijalani 1 bulan, Tahu. cowoknya tuh ternyata punya istri gitu. Iya sih. Udah Jadi sakit keburu hati. dijanjiin untuk kawin. Lagian sih ya, main api. Kan kelihatan lagi sebenarnya orang udah punya istri apa enggak. Masa Maksudnya harusnya kan dari cara ngomongnya, caranya harusnya kelihatan ya. apalagi temennya mamanya ternyata di Facebook. Di Facebooknya tuh ternyata temennya mama. Nah, itu dia. Sosmednya. Riskan Ngeri ya, kan? ngeri. Inner circle yang berbahaya. Itu Main dia. api. Dia mungkin harus Serem sih lebih lingkungannya. tahu kalau misalnya mau mengenal sama orang yang mau kita jalanin berdua, maksudnya kita serius gitu, harus benar-benar dicermatin orangnya kayak gimana. Jadi biar nggak salah pilih lagi. Iya. Iya. Mungkin karena dia tampan, Iya, dia tampan. Ada fotonya kan? dia kayak Kayak tuh kan. Ada fotonya nggak? kebetulan sudah saya hapus Udah lama kejadian ini, 2016. 2 tahun yang lalu. Iya. Meninggalnya 2016 itu juga ya. Iya. Meninggalnya gimana ceritanya? Meninggalnya dalam keadaan dia lagi pesiar. Oh, Jadi berlayar, dia pelayaran lah. Pelayaran. Intinya. Tiba-tiba sakit atau Entahlah, pokoknya saya dapat kabar gitu di media sosial istrinya ngepost suaminya meninggal. tapi itu kamu yakin karena Ulahnya Mbak Tia. Memang ulah saya, karena saya sudah tanya langsung sama teman saya. Yang saya bilang bantuin saya paranormal juga. Mbak berarti kan maaf ya, Iya, Mbak nyadar nggak sih kalau Mbak telah membunuh orang berarti kan masuk kategori pembunuh? Iya, benar, setuju, Bay. tapi nggak ada bukti dong kalau misalnya saya yang membunuh dia. Tapi benar nggak? Iya memang. Pernah nggak sih mengakui apa yang dilakukan kepada Kalau kamu- keluarga kalau kamu pernah membunuh? Iya. What's the point Santet. kalau kamu nggak datang cerita di sini, tapi kamu nggak ada actionnya? Gitu, actionnya harus benar minta maaf. Itu yang saya maksud, sayang banget sih. Itu. Enggak. Karena saya pikir itu emang kepuasan buat saya sendiri. Jadi dia merasa puas karena udah
dendamnya terbalas gitu. Sebenarnya tujuannya malam hari ini untuk apa sih? Boleh nggak dikasih tahu lagi? Iya, diingetin justru ke aneh. kita? Tujuan saya sudah bertobat sekarang. Saya ingin melepas ini karena menurut saya berat banget untuk melepas gelang ini. Kenapa? Nggak tahu, pokoknya kayak sudah melekat dalam diri sendiri. Dikasih siapa itu? Iya itu, teman saya. Yang Yang bisa membantu. Iya. Yang pasang susuk juga itu juga. Iya, dia juga. Sekarang masih hidup. Masih. Udah suruh dia aja. Nggak minta disuruh lepasin orangnya. Kenapa nggak suruh dia? Iya, ngapain semuanya dibikin ribet ya gitu Iya. ya. Usaha-usaha yang tadi aja udah langsung. Karena kalau saya pikir dia bilang melepaskan, takutnya masih ada sisanya gitu. Atau enggak, ada cuman ya udah lepas tapi ternyata belum lepas. Kurang percaya ke orangnya. Kurang percaya. Susuknya itu ada di mana aja sih? Di bagian apa? Di sini sama dagu. Pakai apa susuknya dulu? Susuk berlian. Yang metode lama ya, Iya. yang masih dimasukin ke kulit itu. gitu Iya. ya? Saya penasaran pengen tahu dia melakukan santet itu seperti apa sih? Ada hubungannya nggak akhirnya nih karena santet, dan susuk dan jimatnya ini akhirnya jadi terasa nggak nyaman di dia. Tapi sebelumnya saya mau tanya, ini yang menarik sebenarnya. Gambar matahari ini apa Ray, maksudnya Ray? Saya belum pernah gambar yang lebih normal ya. Saya Iya. gambarnya selalu serem. Saya ngelihat matahari di sini sebenarnya, entah kenapa saya ngeliat dia tuh kayak matahari gitu, panas, kebakar. Auranya, hawanya panas? Iya, hawanya panas, kebakar, tapi dia justru bisa suatu saat nanti nih, saya melihat dalam kehidupan dia akan jadi mataharinya orang lain. Doing charity, donasi, charity, kayak gitu-gitu. Manfaat gitu ya. Ini ada manfaatnya. Jadi aku ngerasa Tia nih ke depannya, kenapa saya gambar matahari, di suatu saat Tia ini kayaknya berapa tahun lagi nanti, Tia berubah total. Kayak nggak tahu bisa berubah gitu, aku juga bingung. Saya ngasih orang makanan, terus jadi matahari orang lain, dengerin curhatan orang juga gitu. Itu sih aku baca dari Tia dan matahari ini. Banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Sumber energi Iya. dan lain-lain. Kayaknya harus benar-benar deh. Mudah-mudahan dengan datang ke sini ini adalah ya permulaan supaya memang bisa menjadi apa yang Roy lihat ya. Kita nggak bisa melihat, mungkin Roy visionnya bisa melihat itu. Tapi mungkin Anda perlu tuh melakukan reka adegan apa yang dilakukan dengan baju yang saat mengirim santet itu. Ada Biar mantra-mantranya benar-benar gitu. Bisa Iya. terlihat. Pas dan waktu bisa membakarnya. terlepas. Bawa baju tadi kan? Bawa Silakan diambil. Boleh diambil, Roy? Boleh dong. Sebagai sama barang kru tadi. bukti. Ada di belakang. Iya. Boleh diambil. Bebasin diri kamu sama ya. krunya silakan. Apa adanya. Sayang banget ya, dia kayaknya kalem ya. Iya. Tapi kenapa dia punya sifat yang enggak gitu ya sampai Kadang susah, mungkin kondisi lingkungan juga ya. Iya. Kalau dia tinggal di daerah yang lingkungan temperamen, nah itu bisa juga. Apalagi plus mungkin rumahnya di pinggir apa gitu, dia selalu didoktrin. Aku ngeliat dia jadi PSK. Pernah jadi PSK gitu. Pernah? Cuma aku nggak berani nanya. Oh, Tapi nanti I will ask. Kondisi lingkungannya kayak gang-gang sempit gitu. oh. jadi mungkin dari keluarga yang kurang. Karena kondisi jadi gesrek. Srek. Oke. Ini baju siapa? Baju mantan. Yang sudah meninggal itu. Iya. Waktu itu bukannya sudah dibakar kamu bilang? Banyak banget bajunya yang dia kasih ke aku. Oh, sering kehujanan sampai dia Bukan kehujanan aja sih, kita kan sering jalan-jalan. Dia selalu bawa baju dia di mobilnya. Jadi aku suka minjam atau gimana. Boleh ditunjukin? Gede ya. Oh, hem ya. Ya, ini udah lama loh, udah ada nodanya juga. Kita sering jalan-jalan juga. Kalau yang celana dalam pernah ya kamu ambil juga? Iya, Iya kan? iya, Celana dalam. Celana dalamnya cowok. iya. Itu dari mana? Gimana mandinya? Kan dia lagi mandi, ya udah aku ambil aja. Nih, Mandi dia- di tempat kamu atau? Bukan, mandi di rumah Biarkan teman. saya jelaskan seperti ini.
saya ciumnya kamu jadi abis Di rumah teman. aku kayak lihat ada cuci-cuci badan. Saya cuci-cuci badan, dia diem-diem untuk ngambil. Aku ini sebenarnya bukan rumah temen deh, ini versi yang ngambil, versi part yang ngambil sana dalam ini yang habis hubungan badan terus mandi itu. Kau masih ingat gak? Aku sih tahu, cuma kamu tuh agak-agak, you know, nakal. It's okay lah. Iya. Ya udah mau diapain. Ini ya maksudnya ini pelajaran juga sih. Baru pacaran 1 bulan, udah gitu menyerahkan semuanya, melakukan segalanya. Akhirnya begitu tahu ternyata dia punya Nah, makanya dia dendamnya banget keluarga, tuh, kayak akhirnya gitu. jadi Heeh. dendam dan sakit hati banget. Bener, kayak gitu. Iya. Aduh, makanya jangan gampang dikasihkan. Sayang, Mbak dia cantik. Mbak di rumah teman, gitu Mbak loh. keterlaluan deh. Sebenarnya sih Temennya ada bukan. di situ. Sebenarnya bukan di situ. Sebenarnya di hotel. Tuh kan, di Kok berubah hotel. lagi sih? Pelan-pelan berubah nih. Iya, tes kejujuran dong. Aku sebenarnya nggak ngelakuin itu, cuman ngetes dia aja. Ngetes. Dia Ngetes. itu cowok baik atau enggak. Ternyata Dia cowok baik. tidak baik. Akhirnya dilakukan. Tidak. Saya cuma mau ngetes dia aja. Kami tidak melakukan hal itu. Iya, kamu Cuman dia udah buka-bukaan lah segala. Sesak napas nih lihat Tia. Tia, padahal kamu punya potensi yang luar biasa loh. Roy melihat sesuatu yang sangat indah di masa Iya. depan kamu. Tapi sayang sekali, ya ini ada hal-hal yang akhirnya jadi menahan kamu Iya. untuk mencapai titik yang terbaik dalam hidup kamu gitu. Iya. Berarti Tia tuh umurnya berapa sih kalau dihitung? 24. 24. Nih ya, menurut aku ke depannya tahun depan kamu udah boleh mikirin deh untuk bantu-bantu orangnya gimana. Mulai dari sekarang juga harus udah bantuin orang sih. Rukun-rukunin orang yang lagi ribut. Terus udah gitu kayak bantuin mereka supaya mereka bisa bersatu. Misalnya mereka sakit, satunya suaminya, ibunya nggak punya uang, kau langsung bayarin di apoteknya aja. Tidak Buat yang ini sosial gitu ya. sosial, pokoknya tidak diketahui Bantu. dari mana kayak gitu. Daripada kayak gini-ginian, kamu habis berapa? Ada jimat susu. Oh, berapa uang yang dikeluarkan untuk pasang jimat dan susu? Tidak mengeluarkan uang sama Gratis? sekali. Iya. Berliannya itu dikasih. Kasih. Berlian? Dikasih gitu aja? Iya. Bukan berlian aja sih, ada paku juga. Paku apa ya? Paku kayak sejenis jarum emas itu. Dipasang Ditancapkan di mana? juga. Iya. Ditancap di mana? Sama di tempat tadi ada berlian itu. Di dagu sama di kening. Iya. Jadi ada paku, ada berlian. Iya. Kalau susuk itu sebetulnya ada pantangan yang misalnya kalau setauku sih ya, kalau masang susuk ada pantangannya, nggak boleh makan ini, nanti kalau makan ini luntur kayak gitu. Makan apa tuh? Ya kayak apa, Kayak sayur sate. kelor. Ya. Iya, daun kelor tuh Daun sate nggak kelor. boleh giniin gitu Terus kan. yang kita nggak boleh pokoknya begitu ada pohon kelor ya, kita lewat di bawahnya, kayak gitu bisa luntur katanya seperti itu. Kalau untuk melunturkan sih, benar nggak sih itu Karol? Bener banget. Pernah nggak ada pantangannya nggak? Ada sate. Nggak boleh makan sate. Iya. Dan sate itu makanan favorit saya. Jadi selama ini nggak makan sate? Ya kalau misalnya lagi kalap ya makan. Lah, udah hilang tuh. Konfirmasi lagi. Oh ngecas lagi. Iya. Konfirmasi lagi istilahnya. Jadi begitu habis makan sate, datang Aku ke habis makan temennya. Pak, iya nambahin dong gini gitu kali ya, dicas. Iya, Biar nggak hilang, maksudnya biar nggak berkurang itu daya ininya mungkin ya. majisnya. Iya, gitu. majisnya. Saya simpel nih buat kamu to the point aja. Intinya saya ngerasa Tia ada di jalan yang belum ketemu. Kamu mau jadi apa? Kamu mau ngapain di tahun depan mau ngapain? Bla bla bla. Jangan main-main sama yang dukun-dukun. Nanti begitu ada ketemu laki-laki dan sakit hati lagi, karena kan dalam hubungan wajar banget tiba-tiba sakit hati kan. Wajar lah, itu wajar Iya. banget. Justru itu kesempatan untuk menjadi orang yang baru, ya kan? Bisa bangkit, bisa lebih kuat. Cita-citanya apa sih? Nanti malah santet lagi kalau sakit hati. Jadi artis yang terkenal.
cita-citanya pengen jadi artis yang terkenal. Karena dia Kak bekerja di dunia Roy. entertainment, modeling. Oh, I got the point. Iya. Makanya mungkin juga ini mungkin bisa menyinari hati para fans-fansnya ya. Iya nih, kalau saya tanya deh Bayu ya, saya nggak pernah gambar-gambar yang Ini baru sekali tiba-tiba gambar ini matahari. pertama kali aku gambar matahari, Sesuatu yang indah. sesuatu yang indah. Tapi harus ngilangin kebiasaan buruknya dulu. Ya, Tia jujur nih, kamu kenal yang namanya enggak? Mantan. Iya. Kenapa Roy? Gak apa-apa. Tapi udah gak kontak lagi? Enggak, udah lama banget dari SMP. Kira-kira dia udah married belum ya? Kurang tahu. Terakhir ketemu waktu SMA. Iya sih. Kenapa tiba-tiba nanyain Roy? Iya, saya ingin ngetes apa yang saya lihat sih. Kamu melihat ada di masa lalunya dia? Gini, si Tia udah ketemu cowok, pokoknya Tia cari cowok yang bener lah. Terus itu dihancur-hancurin lah, dibakar. Nggak usah pakai pelet-peletan lagi. Ini perlu kita bakar nggak? Perlu dong, perlu banget bakar. Tapi itu hati-hati pecah. Harus dibakar. Kamu salah satu juga nih kenapa dia pasang susuk, karena dia pengen banget obsesi pengen jadi artis gitu loh, Biar maksudnya. menarik gitu loh. Dan Auranya juga- biar terpancar seperti itu. Sama jaga diri juga. Karena saya tahu orang-orang banyak yang nggak suka sama saya. Loh kenapa? Nggak tahu. Karena bikin salah. Nggak juga. Karena kenapa iri. suka? Kita kan nggak tahu orang itu suka atau enggak. Ya Buat kan emang jaga-jaga. semua di dunia emang seperti itu kan, nggak mungkin. Iya, orang yang tapi semua saya itu suka. mudah banget namanya disakitin juga lewat ya nggak percaya gitulah. Nah, saya ngomong gini kamu tersinggung nggak? Nanti dia langsung sakit hati. Nggak bete kan? Enggak. Ya saya simpel, udah dibakar aja nggak apa-apa. Jangan di sini kali ya. Jangan di sini kayaknya. Kita bawa ke kolam lain. Oh ya, of Ke course ya. ruang mediumisasi. Yes, ya. Mau ya. Yuk. Kan di situ. Kamu nggak perlu apa-apa lagi, perlu paku atau Paku? oh, Oh, what? sendal ini jadi Untuk melepas ininya. melepas. Oh, Enggak, nggak usah. melepasnya pakai paku. Enggak sebagai simbol supaya melepas dia, supaya dibakar gitu. Enggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Ini sebentar. Boleh, boleh. Coba Kak, coba. Menyala sih. Roy, Iya. kok susah banget dibakar ya? Iya. Saya, Jadi ini dari kainnya udah kebakar banget loh. Iya. Kalau dari kainnya. Saya nggak peduli dia datang atau enggak. Saya nggak takut. Oke, sebentar Mbak, itu mau. Kamu tadi bilang saya nggak peduli dia datang apa enggak. Iya. Terserah, yang penting ya, gue bebas gitu. Oke. Yang penting puas melakukan ini. Dia puas. Dia puas. Sebenarnya kan mantannya udah meninggal kan, Iya. tapi kamu masih punya dendam sama orang yang udah meninggal ya? Masih Iya, dendam saya nggak akan hilang sama dia. Gak bisa, ini lamaan. Kita lama butuh- ya? Lamaan. Aku Bakar. butuh cairan sama. Kalau siang bensin langsung nyala ya. Dan tapi si dia tuh juga nyerang dari kehidupan yang nyata gitu. Dendamnya gak hilang-hilang, kan harusnya gak boleh ya.
Kau ngelihat dan ngerasa ada sesuatu nggak di tempat ini, Roy? Kayak dibakar Iya sih. sikut saya sini nih, sebelah gitu. sini. Kayak ada orang yang ngebakar gitu. Ada kayak dibakar ngeliat ini. Iya sih. Mungkin kau lagi sensitif. Lagi bisa ya. Sosok ini, pacarnya itu yang di sini. Iya. Tapi mau dibakar mau enggak, tolong dong saya minta supaya dilapangkan permintaan maafnya. Sayangnya nggak bisa. Nanti kalau misalnya kamu meninggal nanti, kamu juga nggak tenang kalau masih ada dendam. Iya. Beneran deh. Makanya saya kesini untuk bisa ngelunturin dendam saya sama dia juga. Saya nggak bisa maafin dia sampai sekarang. Walaupun udah meninggal. Iya, Pun. Udah Jangan kejam-kejam Mbak. Kan dia udah meninggal Tangan juga. tangannya. Masih kayak Saya dipegang gitu ya. nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, baik. Ini terakhir. Saya akan membakar dengan ini. Setelah itu kita aparin. Ya, disiram coba. Oh, hati-hati ya. Kamu udah puas kamu sekarang, Tia? belum. Mau apa Tia, lagi coba? apalagi yang diminta, yang diinginkan? Bingung saya, Tia maunya apa sih? Orangnya udah nggak ada loh, orangnya udah meninggal. Ini saya nggak tahu kalau emang beneran ya apa yang saya rasain, dan Roy juga tadi melihat ada sosok mantan kamu itu ada di sini. Dia tuh sebenarnya kayak nyuruh kami untuk ngajak kamu Iya. supaya mau maafin. Sebenarnya saya salah. Saya salah untuk bikin dia. Seharusnya dari awal saya bikin dia itu tersiksa. Enggak dulu. Pokoknya dia tersiksa dalam dunia. Tapi kenapa sampai saya juga bingung sama teman saya. Jadi tujuannya disakitin dulu biar sama rasanya setimpal. Yang dirasakan Mbak Tia itu biar sama nanti setimpal sama yang dirasakan sama cowoknya itu. Aduh. Mbaknya mau dinasehatin apa juga tampaknya belum bisa nerima ya. Kami bertiga tuh udah coba untuk nge-brainwash ya. Betul. Tapi nggak mempan di Mbak Tia. Kalau dia belum bisa move on, belum bisa maafin, mungkin nggak dia lepas dari susuk dan jimat yang dia pasang? Oh, kalau untuk susuk dan jimatnya pasti bisa keluar. Bisa ya? Bisa keluar. Cuma kehidupannya dia nih ntar. Dia dibenci sama orang, ada hukum sosial. Karena ada hukum karma kan. Dan saya kan ngeliat juga kamu pernah melakukan jujur sama saya. Pernah. Ya Iya. nggak apa-apa kok. Ya kan? Tuh. Banyak banget kan yang fakta-fakta yang saya bongkar. Ini justru bukannya buat kamu aib, tapi justru untuk mengcover apa aja sih gue harus berbuat apa aja sih untuk berbuat baik gitu loh. Ini usia berapa Mbak dia? Sekitar 2 tahun yang lalu juga. iya, Sekitar apa? Hasil hubungan sama ini bukan? bukan. Sama, Ada lagi? Iya, Setelah ini apa sebelumnya? sebelumnya. Sebelumnya. Jadi pas waktu sama si ini itu udah pernah. Lu godain juga. Berkali-kali ya. Dia beneran mau bilang kayaknya ya. Sepertinya kayak calon suami sebenarnya. Calon suami gagal. Gagal. Ya, sosial komersil. Sosial. Gak bisa bilang apa-apa sih aku Kak Roy kalau kayak gini. Tapi dia mau ngomong. Saya emang kamu ke tengah sedikit deh. Saya tuh ada teka-teki misteri juga yang masih belum saya ungkap. Sebenarnya Mbak Tia sempat terjerumus ke dunia
Itu yang saya rasakan sih. Maka itu betul. Gak usah malu ya, tapi gak apa-apa kok, udah berlalu juga kan. Jadi ya udah, yang penting kamu sekarang sehat-sehat nih. Jangan ada masalah dengan lower body nih. Kita harus ke sana. Bunyi apa ya barusan? Ada yang teriak tadi di sini. Ada yang teriak. Ya tadi saya dengar ada suara teriakan. Saya pikir kan penonton yang kesurupan, tapi ternyata tidak ada ya. Gak ada yang Tadi sumber teriakannya dari mana? sekitar Di luar. sini sih. Sekitar sini saya dengar. Ya saya pikir juga ada yang kesurupan. Oke, balik lagi ke Tia. Mbak Tia, saya sangat menghormati sekali apa yang sudah pernah terjadi. Saya ngerasa mungkin miris. Tapi Tia melakukan kesalahan yang fatal. Saya ngerasa adalah juga. Dan itu dilakukan berkali-kali, 2 kali, semacam itu kan. Ya kan? Pertegas dong. Iya atau tidak? Iya. Ketiga, kamu harus nebus semua ini dengan apa? Kebaikan. Pergi ke panti asuhan yang baby-babynya masih merah tapi mama papa nggak ada. Kamu tinggal titipin ke yayasannya dan segala macam. Terus keempat, ketiga apa sih? Ketiga, saya mau Tia, please lepasin deh dendamnya. Kalau enggak kamu susah ya loh. Ya, Karena masih bawa dendam, baik kalau one day kita tua nih. Kita masih ada unek-unek sampai tua. Itu menderitanya nggak habis-habis. Iya. Lepasin. ya makanya saya kesini untuk ngelepasin dendam saya juga. Nggak bisa saya, sampai kapanpun nggak bisa. Dari diri sendiri sih sebetulnya. Iya. Sekarang saya mau tanya ya. Hidup dengan dendam itu bahagia gak sih? Kalau untuk dia bahagia aku. Sekarang, tapi kan dendamnya nggak mau kemana, orang udah meninggal. Nggak tahu. Jadi saya cuma ngerasa Mbak aja. doang yang Iya. punya dendam, yang menyimpan dendam. Habis pikir. Itu Iya. bahagia. Iya, Hidup dengan dendam bahagia. bahagia. Saya baru sekali dengar ini soalnya. Yes. Ya iyalah. Ya. Saya nggak mau nggak mau terlalu kasih tahu terlalu banyak. Iya. Tahu juga kasihan dia juga nggak masuk juga. Nanti kalau kebanyakan dia jadi agak overload. Iya. Tapi mungkin yang bisa ditarik adalah Roy menggambar benang merahnya nih ya. Matahari, sumber energi, masa depan yang cerah, Iya. yang terang. Dan ini mungkin kaitannya ya. Menurut kamu gimana? Dendam ini justru menahan dia untuk bisa menjadi matahari. Gak akan jadi apa-apa sementara umur terus bertambah dan sampai nantinya ajal ngejemput, kelar, belum jadi seperti matahari tapi dengan dendam. Bisa begitu, Roy? Bisa begitu. Itu yang kamu mau, Mbak? Enggak juga sih. Ya saya makanya ingin ngelepas. Bagaimana caranya saya nggak tahu. Kalau ngelepas susuk dari ini, kamu benar-benar tekad bulat sambil doa, sambil sembahyang. Sesuai dengan keyakinan kamu, tiba-tiba cuci muka, terus sambil doa. Lama-lama keluar, Ya. keluar gitu. Dan itu kalau lepas dendam, ya kalau tadi Roy belum bisa ngelepas susuk, kalau ngelepas dendam saya rasa dengan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Ya, Banyak-banyak nggak ada rasa guilty lu dia. gitu. Nggak ada. Banyak-banyak ibadah lah, Mbak. Ya. Jarang saya ibadah. Nah, Aduh. ini Bagus deh. saatnya, Pengakuan. momennya. Mau lepas dari dendam tapi kan? Bener mau? Iya. Cuma nggak tahu caranya. Tanya ke sang pemilik hati. Oke? Banyak ibadah ya sarannya.
biar terbuka hatinya. Biar bersih, biar putih, biar bisa jadi matahari. Jadi orang yang berguna bagi sesamanya di sekitarnya. Ya. Iya. Makasih Mbak Tia. Terima kasih Mbak Tia. Kamu boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Jadi bawa aja. Ya, terima kasih. Sama-sama. Mari. Jangan biarkan dendam menguasai hati, karena dendam dapat menghilangkan semua harapan. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Yana dan juga Tia. Yana untuk membuat usahanya laris, dia melakukan pesugihan dan bahkan hidupnya malah terganggu. Banyak korban yang telah menjadi tumbal, termasuk keluarganya sendiri. Sementara Tia masih hidup dengan rasa dendam, padahal orang yang menyakitinya telah meninggal dunia. Dan dia pun ingin melepas susuk dan jimat yang telah melekat di tubuhnya. Roy, bagaimana pendapat dan tanggapan kamu? Yana dan Tia. Ya, yang mana dulu ya, saya agak rancu dua-duanya soalnya Yana, Pak Yana ini orangnya kasihan, sedih saya lihatnya. Sebenarnya dia emang pingin bener-bener lepas Iya, ya. Kasihan. Pak Yana tuh menurut saya perlu dibantu support mental deh. Pak Yana kayaknya sendiri sama inner circle family-nya nggak gitu deket. Seperti itu yang saya lihat, sehingga dia kayak kedinginan seperti itu. Iya. Namun Tia berbanding terbalik. Tia adalah seorang perempuan yang saya rasa dia adalah cantik ya, tapi dia itu kalau saya cium dia pernah terjerumus PSK tapi nggak mengaku. Dan Tia kalau nggak hapus dendamnya, dia akan hidupnya menderita. Hidupnya dia nih, Tia finansialnya masih nggak ada. Oh, nanti malah menyedihkan ya? Iya, Iya, bakalan lebih parah lagi bakalan ya. betul. Macam-macam dendam efeknya. Kalau menurut kamu, Ratna gimana? Kalau Pak Yana memang sebetulnya dia punya itikat baik. Memang pernah melakukan kesalahan, tapi dia berusaha untuk memperbaiki kesalahan itu. Dan intinya Pak Yana ingin melepas semua itu. Itu itikat baik yang aku lihat dari Pak Yana. Cuma memang kalau dari Tianya, sedangkan aku berusaha untuk menyadarkan dia yang dia nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, itu pun udah negatif banget gitu. Gimana caranya dia mau sadar kalau dia sendirinya aja nutup diri untuk arah ke yang lebih baik gitu. Sangat disayangkan sekali, masih muda padahal. Itu dia, mudah-mudahan setelah pulang dari sini mereka berdua Terbuka hatinya lebih. betul, dan bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin. Baik, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Sama-sama Mas Batin. Bayu, Sukses sama-sama. untuk karirmu, Terima Mbak. kasih, Mas Ya, Bayu. bahagia selalu. Jangan kapok untuk hadir Makasih di sini banyak ya lagi. Mas Roy. Pro Kiyoshi, menyenangkan selalu Thank mendapat you. penjelasan dan pencerahan. Terima Siap. kasih banyak. Siap. Pemirsa, hidup itu bukan untuk berlomba mencari kemenangan. Tapi sejatinya hidup itu adalah berlomba untuk berbuat banyak kebaikan. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.